Assalamualaikum teman-teman. Pada podcast kali ini kami ingin membawakan tentang peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi. Peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan Indonesia segera memproklamasikan adalah karena kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama yang bernama Little Boy diledakkan di kota Hiroshima oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, dan tanggal 9 Agustus dijatuhkan ke kota Nagasaki. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki ini telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang dan tidak menutup mata bahwa Sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Pada masa inilah Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Pada masa kependudukan Jepang, radio yang waktu itu sebagai alat komunikasi yang berperan paling penting telah dikuasai oleh Jepang. Namun para pahlawan bangsa tidak menyerah begitu saja. Mereka punya akal dengan cara menyelundupkan beberapa radio gelap supaya bisa menerima berita dari luar negeri seperti BBC London. Dari radio inilah peristiwa kekalahan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu secara resmi telah didengar oleh pemuda Indonesia. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu berarti Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda aktif dalam gerakan bawah tanah pada waktu itu telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada Sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Bung Hatta tidak bersedia dan memilih untuk merundingkannya dulu kepada Soekarno. Setelah menyampaikan kepada Soekarno, di luar dugaan, Soekarno belum bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena masih ingin mencari kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Soekarno berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, golongan pemuda memiliki pemikiran yang berbeda. Selanjutnya, perundingan diadakan di antara para pemuda dan tokoh-tokoh tua. Di sana terjadi perbedaan pendapat yang sangat hebat, di mana para tokoh-tokoh tua tetap pada perjanjian Marsekal Terauchi, yaitu ingin memproklamasikan Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Sedangkan golongan muda menghendaki secepatnya, paling lambat tanggal 16 Agustus. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperni Cikini 71 Jakarta. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengusungkan Soekarno dan Hatta keluar kota, yaitu Rengas Dengklok. Tujuan penculikan tersebut adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional tersebut dari pengaruh Jepang. Selain itu, para pemuda bermaksud memaksa mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan, lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Sementara itu di Jakarta, anggota PPKI yang diundang rapat pada 16 Agustus 1945 telah datang di Gedung Pejambon. Akan tetapi, rapat itu tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Ahmad Subarjo pun berupaya mencari tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian bertemu dengan Wikana. Akhirnya Subarjo pun tahu para pemuda yang membawa pergi Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara itu, Yusuf Kunto diutus dari Rengas Dengklok untuk berunding kepada kelompok pemuda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Yusuf Kunto ditemani oleh Pandu Kartawiguna dan Wikana menemui Ahmad Subarjo. Mereka berunding dan menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta secepatnya. Kamis tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 sore, Ahmad Subarjo, Sudiro, Yusuf Kunto pergi menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, Soekarni, Soedanco, Subeno, dan Sutarjo Kartohadikusumo yang tengah melakukan perundingan. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan Jakarta pada Kamis tanggal 16 Agustus 1945 pada malam hari jam 9 malam. Dengan rombongan berangkat, 3 buah mobil kembali ke Jakarta.
Jadi, setelah mereka sampai di Jakarta, para tokoh bangsa segera menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Mereka membicarakan tentang penyerahan pemerintahan Jepang kepada sekutu serta tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan tuntutan pemuda tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak lama kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta menerima panggilan Mayor Jenderal Nishimura. Ketika bertemu Soekarno dan Muhammad Hatta, Nishimura menegaskan bahwa Indonesia dalam status quo sehingga rapat PPKI tidak boleh diselenggarakan. Dari situlah mereka menuju ke rumah Maeda dengan satu visi Indonesia segera merdeka tanpa melibatkan Jepang. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di rumah Laksamana Maeda. Tokoh perumus proklamasi yang dimaksud adalah Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kata proklamasi, Adil Bung Karno, kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dinyatakan oleh Ahmad Subarjo. Kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Adil Bung Hatta. Setelah selesai, rumusan teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan tokoh-tokoh yang hadir. Pada saat itu muncul persoalan yang akan menandatangani naskah proklamasi. Soekarno kemudian mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dan disetujui oleh hadirin. Selanjutnya, konsep teks proklamasi diketik oleh Syayuti Melik dengan perubahan yang terdapat dalam teks proklamasi sebagai berikut. 1. Kata tempoh diganti menjadi kata tempo. Kata di Jakarta 17.805 menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. 3. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Teks yang diketik tersebut dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik. Konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas 2 kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, sedangkan kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Pagi hari tanggal 17 1945 di halaman kediaman Insinyur Soekarno dipati oleh sejumlah massa yang berbaris tertib. Untuk menjaga keamanan kegiatan pembacaan teks proklamasi, Dr. Moewardi meminta kepada Sudarjo Latif Hendraningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Sudarjo Latif segera memerintahkan beberapa orang prajurit kereta berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur ke belakang rumah Soekarno. Wakil Wali Kota Jakarta, Suewirjo, meminta Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan, yaitu mikrofon dan beberapa pengeras suara. Mr. Wilopo dan Yono Prawoto pergi ke rumah Gunawan, pemilik toko radio Satrija di Selamba Tengah 24 untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara. Adapun S. Suhud menyiapkan satu tiang bendera dari bambu untuk pengibaran. Bendera yang akan dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatimawati. Kemudian tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pidato proklamasi diucapkan Soekarno pada hari Jumat legi pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pangasaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan selesainya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahirlah negara baru, yaitu negara bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia sekarang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka lain di dunia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini sampai habis. Kami juga mau berterima kasih kepada Joyo Gupi Aquatic karena telah mensponsori video ini. Terima kasih guys. See you next time.